Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas lagi guys ya, saham-saham yang akan bagi dividen di bulan Desember guys ya. Karena memang untuk saham-saham yang bagi dividen di bulan Desember, bulan-bulan Oktober ini adalah waktu yang tepat ya guys ya untuk kita mulai collect gitu loh guys ya, untuk swing trade ya, supaya kita dapat bonus akhir tahun guys ya, bonus akhir tahun dari keuntungan jualan nanti di Desember gitu guys ya, menjelang dia kasih dividen interim gitu guys ya. Oke guys, yang pertama ini guys ya, untuk daftar saham yang akan bagi dividen di Desember ini kemungkinan ada 7 guys ya, tetapi nanti beberapa kita akan skip guys ya. Ini guys, jadi ini ada Gems ya guys ya, Adro, Tugu guys ya, Power, PBSI, BCC dan Demas nih guys ya. Nah ini guys ya, Gems ini guys, ini tahun lalu itu bagi dividen interim di Desember guys, tapi tahun ini kita tidak berani memproyeksikan dia akan bagi dividen di Desember karena tahun ini dia sudah bagi berkali-kali ya guys ya, Mei, Juni ya, September bagi lagi guys ya. Ini kemungkinan dia akan absen guys di Desember guys. Tapi gue gak tahu juga guys ya, karena ini bukan keputusan gue gitu, keputusan dari manajemen ya guys ya, plus diputuskan oleh pengendalinya gitu guys ya, pemegang saham pengendali gitu guys ya. Kita retail itu hanya bisa ngikut saja dan memprediksi saja gitu loh guys ya. Yang kedua Adro guys ya, Adro ini kemungkinan akan bagi dividen di Desember guys. Tetapi kenapa gua nggak bahas Adro guys, karena Adro ini kemarin sudah kita bahas waktu spin off ya ini guys ya, di video tentang Adro spin off guys ya. Begini guys, tetapi Adro ini dengan sentimen spin off-nya itu harganya sudah naik relatif tinggi gitu loh guys ya. Kita khawatir ya guys ya, jika nanti interimnya tidak sesuai dengan harapan para investor, kemungkinan sesudah dia mengumumkan dividen interim mungkin malah harganya bisa turun gitu loh guys ya. Untuk Adro itu kita seperti itu opini gua guys ya, opini gua. Tetapi buat lo yang pengen ambil di Adro juga tetap silakan aja, tetapi dengan pertimbangan yang lo punya gitu loh guys ya. Yang ketiga ada Tugu guys ya. Tugu ini guys, Tugu ini tuh kelemahannya ini guys ya. Gini guys, Tugu ini guys, ini tidak selalu membagikan dividen interim guys ya. Jadi sering bolongnya guys ya. Dia hanya bagi interim itu di 2023 gitu loh guys ya. Waktu itu nggak tahu dia menang gugatan atau dia jual aset ya guys ya. Dia rada lupa gua guys ya. Tapi di Q1 itu dia labanya melonjak signifikan gitu loh guys ya. Nah ini yang yang menyebabkan kemungkinan dia bagi dividen interim. Nah mungkin untuk tahun ini dia nggak akan bagi lagi gitu loh guys ya. Jadi kemungkinan untuk bagi dividen interim Tugu ini sangat kecil. Jadi kita skip ya guys ya. Yang keempat si Power ini kita skip dulu guys ya, karena kemarin kita sudah bahas di dividen reinvest. Saham Power ini cocok juga ya untuk jangka panjang ya guys ya, karena harganya sudah relatif murah. Tapi beberapa hari terakhir ini Power ini mulai naik ya guys ya. Terus kemudian ada PBSA. PBSA ini juga sama guys ya. PBSA ini guys seperti ini guys ya, historis dividennya guys. Jadi dia hanya membagikan dividen interim itu hanya tahun kemarin guys. Sebelumnya dia nggak pernah bagi dividen interim ya guys ya. Karena itu kemungkinan untuk tahun ini bagi dividen itu ada, tetapi mungkin kita tidak bisa memastikan gitu guys ya. Kemungkinan sangat kecil gitu guys ya kalau dia mau bagi dividen interim juga gitu guys ya. Kemungkinannya terlalu kecil gitu, karena memang secara statistik dia ini tidak pernah bagi dividen interim. Nah untuk daftar yang saham Desember guys, yang rutin selalu bagi interim itu adalah IPCC dan Demas guys ya. Nah untuk hari ini kita akan bahas saham IPCC dulu guys ya. Untuk besok mungkin kita akan lanjutin saham Demas guys. Nah ini guys ya, jadi IPCC ini guys, kita coba lihat guys.
saham IPCC itu secara laba guys ya, itu dia EPS-nya terus naik ya guys ya, dari zaman pandemik ya guys ya, zaman COVID ya guys ya, 2020 itu minus, lalu mulai bangkit ya, wajar lah guys ya minus, karena dia ini kan ini guys ya, anak perusahaan dari ini guys ya, dari Pelindo gitu loh guys ya. Waktu COVID itu tidak ada pergerakan transportasi itu dibatasi gitu loh guys ya, pasti dia minus gitu guys ya. Lalu 2021 mulai bangkit ya, 2022 juga naik lumayan tinggi guys ya, 2 kali lipat dari 2021. 2023 juga masih naik lagi guys ya. 2024 juga naik lagi kemungkinannya guys ya, kalau secara trailing 12 month ya, itu dari Q1 Q2 plus Q3 Q4 dari 2023 itu proyeksinya di 105 guys. Jadi si IPCC ini masih lumayan guys ya. Ini kemungkinan guys IPCC itu ya secara historis dia itu interimnya 2 tahun terakhir itu bagiin 14% dan 20%. Dia itu rata-rata di 17% guys ya, dengan EPS proyeksi di 105. Proyeksi gua interimnya dia akan bagi sekitar 18 guys ya. Untuk dengan harga saat ini 675 itu yieldnya 2,72% ya, lumayan guys ya. Proyeksi yieldnya itu lumayan ya guys ya, 2,72% ya. Itu dalam waktu 2 bulan 2,72% itu menurut gua sih cukup oke guys ya. Cukup oke. Nah, untuk harga wajar IPCC ini sebenarnya gede guys ya, masih di 1243 dengan diskon itu margin of safety-nya berarti di 45%. Nah, ini harganya berarti lagi lumayan ini guys ya, lumayan murah ini guys ya. IPCC ini posisi sekarang dengan dividen yield tahunan itu sorry guys, ini salah ini guys ya. Ini sebenarnya 62,39 ya guys ya. Gua benerin dulu guys ya. Ini masih nah ini guys ya, secara harga saat ini 675, diskonnya 45%, margin of safety dengan dividen proyeksi di 18 ya, dia itu 2,75, untuk yield tahunan itu bisa di 11% lebih gitu loh guys ya. Jadi IPCC ini sebenarnya bagus guys ya, interim dan finalnya lu lumayan gede-gede guys. Oke, kita coba cek secara fundamental chartnya guys. Nah ini guys ya, secara PE dia di bawah rata-rata guys ya, rata-ratanya di sini guys ya, di berapa ini? 12 sih guys ya, 12 PE. Kalau secara PBV sorry guys, kita untuk jangka pendek kita pakai datanya juga pendek aja guys ya. Kalau untuk panjang kita pakai panjang. Nah ini guys ya, secara PBV dia ternyata cukup di atas rata-ratanya guys ya, di atas rata-rata 6 bulan terakhir. Untuk secara PBV, untuk secara PE 6 bulan nih guys ya, 6 bulan kita coba cek. Nah untuk PE secara 6 bulan dia ini sudah harganya sudah di bawah rata-rata guys ya, rata-ratanya itu di 6 ya, 6,48. Sekarang posisi harga sekarang ini secara PE di 6,37 ya guys ya. Ini mendekati murah ya guys ya. Jadi masih lumayan lah. Secara PBV mungkin agak mahal, tapi secara PE cukup oke guys ya. Nah oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya omong-omong kali ini. Untuk IPCC ini kesimpulannya dia menurut gua, opini gua, dia menarik ya guys ya untuk swing trade di bulan Desember untuk dapetin bonus akhir tahun ya guys ya, karena memang secara yield potensinya di 2,75 masih agak gede ya, dan secara harga juga sekarang posisinya masih cukup murah gitu loh guys ya.
mungkin kayak gitu dulu guys ya video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.